Oke, kawan-kawan semua. Hari ini kita belajar mengenai regulatory impact analysis gitu ya. Bahwa ini adalah pengembangan metodologi yang sebuah alat untuk menganalisis bagaimana atau apa reguler yang harus dirubah, mengapa kok harus dirubah, dan bagaimana cara merubahnya dan sebagainya gitu ya. Oke, kita next. Oke. Terkait dengan regulatory impact analysis, kita harus mengenal regulasi gitu ya. Kata dasarnya regulasi, di mana regulasi itu regling kalau bahasa Belandanya, atau yang lebih kenal dengan peraturan. Sedangkan keputusan ya, yaitu adalah beseking gitu ya. Bahwa peraturan itu adalah sifatnya umum ya, banyak orang, bukan pihak tertentu ya. Setiap orang, barang siapa, pemerintah daerah, pemegang izin dan sebagainya. Sedangkan kalau beseking ya, itu adalah sifatnya individual, konkret, final. Artinya individual ditujukan pada pihak tertentu, baik orang maupun badan hukum ya. Budi warga negara Indonesia mempunyai nomor induk kependudukan nomor sekian dan sebagainya gitu ya. Lalu apa yang diatur ya, sifatnya abstrak ya, tidak konkret, misalkan membuang limbah, membangun bangunan dan sebagainya. Sedangkan keputusan atau seeking yaitu perbuatan tertentu konkret, misalkan X membuang limbah ya dan sebagainya. Kemudian keberlakuannya kalau peraturan terus menerus hingga peraturan tersebut atau ketentuan di dalamnya dicabut atau diganti ya. Larangan membuang limbah B3 tanpa izin dan sebagainya. Final artinya berlaku satu kali, setelah itu selesai. Sifatnya menetapkan ya. Penetapan pegawai negeri, penetapan status darurat wabah dan sebagainya. Oke. Next, kita membahas regulatory impact analysis. Kita tidak pernah lepas dengan namanya sebuah teori jenjang ya, atau yang teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen dan Hanya Fiaski ya, tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, di Indonesia ya diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, di mana dalam pasal 7 itu bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum ya. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu merupakan guru nom, tapi ya, menurut beberapa pendapat ya, seperti Jimli Asyidiki dan sebagainya, bahwa apabila kita konteksnya adalah pendapatnya Hans Kelsen, maka guru nom itu bukan Pancasila tetapi nilai dari Pancasila itu sendiri gitu ya. Sehingga kalau kita lihat hierarkinya, penormaannya, maka kita lihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda, ya, Perda kabupaten, kota dan sebagainya. Semakin ke bawah semakin sifatnya konkret ya, pada tataran teknis operasional begitu. Oke. Kita masuk di dalam bagaimana sih menganalisisnya. Nah, kita harus lihat nih bagaimana tahapan-tahapan di dalam membuat penyusunan sebuah peraturan. Ada namanya tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Maka ketika kita menganalisis, maka kita harus lihat nih, ketika sudah ada peraturannya, ingin melakukan perubahan di dalamnya, maka diusulkan perubahan dalam bentuk undang-undang misalkan, maka itu harus masuk di dalam program legislasi nasional ya. Sehingga kenapa kok itu perlu dan sebagainya, atau mungkin jangan-jangan peraturan-peraturan yang tadi yang perlu diatur bukan di undang-undangnya, yang perlu diubah bukan di undang-undangnya, bukan di PP-nya, tetapi pada tataran teknis, misalkan peraturan menteri dan sebagainya. Nah, itu harus kita lihat. Sehingga disinilah fungsi pentingnya regulatory impact analysis. Seberapa besar impactnya terhadap sebuah kebijakan itu memiliki dampak begitu ya. Oke, kita lihat di dalam. Oke, di sini kita lihat peta kebutuhan instrumen regulasinya itu sendiri. Permasalahan A, apa tujuan pengaturan, misalkan kepatuhan publik, efek jera, memberikan insentif, kepatuhan publik, panduan internal organisasi, kemudian individu ya. Apa instrumen regulasi yang sesuai, misalkan peraturan perundang-undangan, undang-undang,
PP, undang-undang, kebijakan keputusan, SK pengangkatan atau SE dan sebagainya. Oke. Namun ya, sini saya coba ingin memberikan gambaran ya. Gambaran mengenai bagaimana sih untuk melakukan metode ini gitu ya. Atau ini sebuah alat atau cara begitu. Kita bisa ambil contoh mengenai land reform atau redistribusi tanah gitu ya. Kita sudah belajar itu dan sebagainya. Oke. Beberapa sumber mengatakan bahwa permasalahan land reform itu yang pertama yaitu berkaitan dengan persyaratan, yaitu kesadaran kemauan para elit politik. Wah, ini kalau kita bicara elit politik, maka keinginan partai politik seperti apa? Nah, ini apakah bisa diatur di sini? Bisa, dalam bentuk apa? Undang-undang atau misalkan perpu gitu ya. Yang kedua, organisasi petani yang kuat. Nah, ini adalah sebuah masalah. Kenapa masalahnya? Ternyata selama ini organisasi petani itu nggak kuat. HUD yang dulu diciptakan ternyata tidak sesuai dengan tujuannya dan sebagainya. Sehingga di sini ada alternatif dalam bentuk badan usaha milik desa. Ini juga bukan berarti ini bagus, tetapi ini juga ada muncul kendala-kendala baru kan gitu ya. Sehingga permasalahan-permasalahan itu disusun di dalam tabel yang sebelah kiri itu. Masalah A, B, C tadi ya. Yang pertama adalah kemauan elit politik, yang kedua adalah organisasi yang petani yang lemah, lalu ketersediaan data yang tidak lengkap ya, lalu anggaran yang tidak memadai. Jadi masalah-masalah ini terakum di sebelah kiri. Kemudian tujuan utamanya apa? Nah, tujuannya utama adalah tadi membentuk elit politik yang memiliki tujuan yang sama terkait dengan land reform. Maka dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang. Kenapa? Itu terkait dengan kepatuhan publik, kepatuhan institusi elit, ya, kepentingan rakyat, petani dan sebagainya. Kemudian kita masalah yang kedua, yaitu mengenai organisasi petani yang kurang kuat. Nah, ketika kita bicara KUD, nah, lembaga ini pada dasarnya merupakan dari undang-undang perkoperasian begitu ya, tetapi ternyata perkembangannya tidak sejalan. Nah, oleh karena itu ada alternatif lain, yaitu dalam bentuk badan usaha milik desa. Nah, dari badan usaha milik desa yang hanya dilandasi dengan peraturan menteri dalam negeri begitu ya, sehingga legalitasnya kurang gitu ya, sehingga perlu dibentuk namanya undang-undang. Nah, sehingga di sini bentuk instrumen regulasi yang sesuai adalah undang-undang gitu ya. Kemudian ada lagi terkait dengan ketersediaan data yang lengkap. Nah, terkait dengan ketersediaan data yang lengkap, maka di sini ada suatu lembaga baru gitu ya, terkait dengan National Single Account atau data gitu ya, dimana di sini mencakup semua data ada di situ semua. Dan yang terakhir, dukungan anggaran yang memadai, sehingga di sini harus masuk di dalam perencanaan kedepannya seperti apa, perencanaan kegiatan, program dan sebagainya sih masuk di dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 dan sebagainya. Itu ya. Mungkin itu gambaran mengenai bagaimana meta analisis ya, kebutuhan instrumen regulasi.